Selamat siang pemirsa, saya Budi Arti kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Polisi tembak mati kurir sabu asal Palembang. Ratusan rumah di Simalungun rusak diterjang banjir. Pertangyangan Bolonda Lihanotolu. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Petugas dari Polrestabes Medan berhasil mengungkap upaya penyelundupan narkotika jenis sabu dari Medan menuju Palembang. Dari penangkapan ini, sebanyak 30 kg sabu diamankan polisi dan satu orang kurir terpaksa ditembak mati. Operasi penangkapan terhadap Abdurrahman bermula saat polisi menangkap 3 orang tersangka lain di Medan pada November lalu. Dari ketiga tersangka tersebut, polisi mengamankan sedikitnya 4,8 gram narkotika jenis sabu. Polisi kemudian melakukan pengembangan untuk mencari bandar besar dari barang haram tersebut. Dari hasil pengembangan, petugas kemudian mendapat informasi bahwa tersangka Abdurrahman tengah bertolak dari Jakarta menuju Medan menggunakan pesawat. Pada akhirnya tersangka pun kemudian dibekuk di lobi salah satu hotel yang ada di Medan pada 1 Desember kemarin. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti sabu seberat 30 kg yang dikemas di dalam kemasan teh Cina dan dimasukkan ke dalam koper. Rencananya sabu tersebut akan dibawa Abdurrahman ke Palembang atas permintaan bandar besar yang kini masih diburu pihak kepolisian. Dalam menjalankan operasinya, Abdurrahman berusaha mengelabui petugas dengan membawa serta 7 identitas atau KTP dengan nama berbeda tetapi dengan foto dirinya yang sama yang kemudian diamankan petugas. Selain kartu identitas, 3 unit ponsel dan uang tunai 10 juta rupiah pun turut diamankan. Namun karena berusaha melawan petugas, Abdurrahman terpaksa ditembak polisi di bagian dada. Akibatnya nyawanya tak bisa terselamatkan usai dibawa polisi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Saudara, ini juga sekaligus membuktikan kepada kita bahwa Kota Medan menjadi salah satu titik sentral dalam distribusi, persebaran dan perdagangan narkotika. Adapun yang sekarang ini sedang kita rilis adalah berdasarkan pengembangan kasus yang dilakukan oleh Polrestabes Medan. Dimulai dari penangkapan tanggal 17 November 2020 kepada ketiga orang ini. Ketiga orang ini memiliki alat bukti 4,8 on. Kemudian kita kembangkan tanggal 25 November berkembang, kita bisa sita dan dilakukan penindakan untuk 1 kg. Tapi waktu itu saya bilang dan saya perintahkan Kapolrestabes Medan untuk tidak segera dirilis karena kita akan kembangkan yang akan lebih besar. Dan kemarin saudara-saudara, alhamdulillah puji Tuhan, Polrestabes Medan telah berhasil melakukan penindakan sekaligus penangkapan terhadap pelaku utama. Dan ini adalah modus baru di mana pelaku kejahatan datang ke Medan dengan menggunakan pesawat terbang. Dan ini kita buktikan bahwa barang bukti narkoba ini, sabu ini akan dibawa ke Palembang. Polisi juga masih mengembangkan kasus tersebut untuk memburu pemilik barang yang telah diketahui identitasnya. Sementara tersangka lain masih mendekam di ruang tahanan Polrestabes Medan untuk proses penyidikan. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, pemukiman warga yang diduga dijadikan lokasi peredaran narkoba digerebek personel kepolisian dari Polsek Medan Labuhan. Melihat keberadaan polisi, para pelaku pun sempat melarikan diri dengan menyeberangi Sungai Deli. Para pengguna narkoba langsung melarikan diri begitu mengetahui kedatangan polisi dari Polsek Medan Labuhan. Polisi terpaksa mengeluarkan tembakan beberapa kali ke udara
setelah melihat sejumlah pria yang berada di dalam pondok kosong tersebut kabur dengan menceburkan diri masuk ke dalam Sungai Deli. Meski sempat melarikan diri dan menyeberangi sungai dan masuk ke kubangan lumpur, namun sejumlah pengguna dan pengedar narkoba ini berhasil diamankan petugas. Selain mengamankan 12 orang, petugas kepolisian juga menyita barang bukti narkoba serta alat hisapnya. Dan para pelaku yang tertangkap kemudian diboyong ke Polsek Medan Labuhan. Warga yang resah dengan peredaran narkoba dan aktivitas perjudian selama setahun terakhir meminta aparat kepolisian untuk tegas memberantas peredaran narkoba dan perjudian. Apalagi menurut warga, kampung narkoba ini berada di belakang kantor kelurahan. Warga menduga polisi tutup mata dengan peredaran narkoba di kampung ini. Narkoba sama dingdong ikan. Jadi harapan Ibu seperti apa, Bu? Dibasmi lah Pak, jangan ada lagi dingdong ikan, narkoba sini markasnya semua. Selama bertahun-tahun dibiarkan di belakang kantor lurah, tempat kampung narkoba. Sementara itu, Kapolsek Medan Labuhan Kompol Edi Safari mengatakan ada belasan pengguna dan pengedar narkoba yang diamankan dalam penggerebekan tersebut. Orang yang diduga sebagai pemakai ataupun bandar daripada narkoba. Terdiri dari 10 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Dari lokasi kan apa-apa jangan barang bukti kan? Jadi di lokasi kita temukan barang-barang bukti, plastik klip dan beberapa paket kecil diduga sebagai. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi lainnya, pemirsa, polisi ringkus seorang pelaku pencurian dengan kekerasan yang melukai 2 korbannya hingga kritis. Karena hendak kabur dan melakukan perlawanan saat disergap, petugas terpaksa menembak kaki kanan pelaku. Tim Jatandras Polres Labuhan Batu berhasil meringkus seorang pelaku pencurian dengan kekerasan yang sempat bersembunyi dari pengejaran polisi. Tersangka MI, warga Simpang Mangga Bawah, Rantau Selatan, diringkus polisi di persembunyiannya di Dusun Gunung Gajah, Desa Linga 3, Bilahulu, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Hendak kabur saat disergap dan melakukan perlawanan, sehingga petugas terpaksa menembak kaki kanan pelaku. Tersangka MI merupakan pelaku pencurian dengan kekerasan yang melukai korbannya, karena aksinya diketahui oleh pemilik rumah dan korban berteriak minta tolong, sehingga pelaku panik dan nekat memukul kedua korban yang merupakan pasangan suami istri dengan alat gagang alu yang ada di dapur rumah korban. Tersangka MI merupakan residivis kasus tindak pidana narkoba pada tahun 2017 di Lapas Rantai Papat. Tindak pidana curas yang terjadi pada tanggal 17 November 2020 di Simpang AMD, yang mana korbannya adalah 2 orang suami istri yang lanjut usia, yang diduga yang dilakukan oleh tersangka atas nama MI yang merupakan tetangga dari korban. Modus pelakunya adalah ekonomi, kemudian dilumpuhkan dengan tidak ada perencanaan karena memang tidak menggunakan alat. Ya. Alat yang digunakan untuk melakukan korban memang alat yang ada di rumah, barang-barang yang ada di rumah korban. Ya. Kemudian atas pengembangan anggota di lapangan, maka tersangka bisa kita amankan, bisa kita tangkap salah satu daerah di Kota Rantai Papat. Ya. Dan saat ini salah satu korban atas nama MSM, ya, kondisinya masih kritis, tidak sadarkan diri dan dilarikan ke salah satu rumah sakit di Kota Medan. Tersangka MI melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang melukai korbannya, yakni MSM 77 tahun dan MBS 67 tahun hingga kritis, yang terjadi pada 17 November 2020 lalu di lingkungan AMD Manunggal Simpang Mangga Bawah, Kecamatan Rantau Selatan. Selain mengalami luka serius di kepala akibat pukulan benda tumpul, korban juga mengalami kerugian harta benda yang ditaksir 20 juta rupiah. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 365 pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana 12 tahun kurungan penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, ratusan rumah di Desa Purbasari, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara rusak diterjang banjir. Akibat dari peristiwa ini, hingga malam hari para warga terlihat membersihkan rumah yang digenangi air dan lumpur tersebut. Intensitas curah hujan yang tinggi pada Rabu 2 Desember 2020 sejak pukul 4 sore hari mengakibatkan ratusan rumah yang berada di wilayah Simalungun terendam banjir. Ratusan rumah yang terendam banjir berada di Desa Purbasari, Kecamatan Tapian Dolok, Simalungun, Sumatera Utara. Ketinggian banjir yang melanda desa ini pun mencapai setinggi dada orang dewasa. Akibat dampak banjir ini, ratusan rumah beserta perabotan rusak. Terpantau di lokasi banjir mulai surut hingga malam hari, sehingga para warga masih terlihat membersihkan rumah mereka yang digenangi air beserta lumpur. Meski tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini, namun akibat kejadian ini warga mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Kepala desa yang berada di lokasi mengatakan, aliran sungai Dolok Maraja yang tersekat oleh pembangunan jalan tol membuat air meluap ke desa mereka. Ya, kali ini banjir di Purbasari itu luar biasa. Biasanya kalaupun ada hujan yang deras, intensitasnya tinggi, ya paling-paling hanya masuk ke beberapa rumah. Tumpahan itu pun tumpahan dari perkebunan Bristol. Jadi kali ini luar biasa. Nah, jadi kalau dari keterangan-keterangan warga yang tahu di atas sana ada pembangunan tol, itu penyebabnya pembangunan tol yang di Dolok Maraja. Karena biasanya air hujan bah itu lari ke Sungai Dolok Maraja. Tapi sekarang sudah terblokir, tersekat oleh bangunan tol, maka langsung turun kemari. Dan ini semenjak saya sudah hampir 50 tahun tidak pernah seperti ini. Dan perkiraan kalau rumah yang terkena dampak banjir ini langsung masuk ke rumah, belum kita kalkulasi, dan ini juga belum selesai ini. Kalau 100 rumah ya lebih, 100 rumah lebih terkena dampak banjir ini. Dan ada yang beberapa parah, sangat parah kali, memang tidak ada yang tumbang. Artinya jebol banyak, jebol dari dapur, airnya keluar dari belakang. Nah, seperti rumah yang di background kita ini, belakang kita ini juga sangat parah, habis semuanya. Bahkan tadi ada laporan dari yang punya rumah, semuanya hilang. BPKB, surat-surat penting, ijazah, akte kelahiran. Soalnya surat-surat berharga dan dokumen-dokumen semuanya musnah, entah bagaimana nanti solusinya, nantilah itu kita pikirkan. Dan untuk korban jiwa, sepertinya sampai saat ini tidak ada dan mudah-mudahan tidak ada. Korban-korban luka juga kita belum akomodir semua. Jadi ini saat ini sedang mulai pembersihan lah, karena airnya juga sudah mulai surut. Marsal juga mengatakan akan mendirikan dapur umum kepada warganya dan diimbau kepada warga untuk tetap tenang karena pemerintah Kabupaten Simalungun akan melakukan penanganan secepatnya. Penta News Sembiring melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, pemirsa, warga di seputaran Pasar Perluasan Jalan Patuan Anggi, Kelurahan Sukadami, Kecamatan Siantar Utara, Pematang Siantar mendadak heboh setelah sebuah bangunan usaha bengkel terbakar. Peristiwa kebakaran kembali terjadi di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Satu unit bengkel las di Jalan Patuan Anggi dilalap api. Kobaran api yang menyala hanguskan seisi bangunan. Api dengan cepat melahap isi bangunan yang baru saja beroperasi menjadi bengkel las beberapa minggu lalu. Sebelumnya bangunan tersebut diketahui sempat digunakan sebagai toko jual beli ban bekas. Sebagian warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya, serta berusaha mendobrak pintu yang terkunci ditinggal pemiliknya. Tak lama setelah kejadian, unit pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Kepala Seksi Operasional Damkar Kota Pematang Siantar Remaja Ginting mengatakan respon masyarakat yang cepat melaporkan ke pihak damkar sangat membantu, sehingga api tidak sempat menjalar ke rumah lain. Ya, informasi kepada kita sampai ke komando jam 08 malam. Jadi berkisar 7 menit kita sampai ke TKP.
untuk memadamkan api. Jadi kita dapat membatas mata rantai api tidak sampai ke tetangga sebelah. Jadi kita pun berterima kasih kepada masyarakat yang cepat menginformasikan anam-limat kepada kita. Dan itulah kita harapkan kepada masyarakat kota supaya secepatnya ketika api kecil hubungi damkar. Supaya bisa kita mengantisipasi kobaran api yang terjadi. Selain petugas damkar, petugas kepolisian juga ikut mengamankan lokasi kejadian dari kerumunan warga dan mengatur lalu lintas yang sempat macet. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun jumlah kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Eko Hendriawan melaporkan untuk Evarina TV. Dari Binjai, Sumatera Utara, pemirsa, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, Sumatera Utara, marah dan menutup layanan administrasi untuk masyarakat. Pasalnya dana sebesar 735 juta rupiah yang seharusnya dibayarkan ke pihak distributor pengadaan alat dan barang di Disduk Capil guna pencetakan KTP, KK, dan KIA belum bisa dibayarkan oleh bagian keuangan Pemko Binjai. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemko Binjai menutup layanan administrasi pengurusan KTP, kartu keluarga, dan kartu identitas anak. Petugas Disduk Capil juga menempelkan pengumuman di depan pintu masuk kantor yang berisi menghentikan pelayanan karena anggaran dana dak non-fisik 2020 yang sudah dikucurkan dari APBN per tanggal 19 November lalu. Hingga hari ini belum juga dibayarkan bagian keuangan Pemko Binjai ke pihak distributor. Padahal pihak distributor sudah menyalurkan alat dan barang cetak KTP, kartu keluarga, dan kartu identitas anak ke Disduk Capil Binjai pada November lalu dan sudah melakukan penagihan pembayaran sebanyak 735 juta rupiah. Hal ini membuat Kadisduk Capil berang. Maka dari itu, Disduk Capil tidak berani melakukan perekaman dan pencetakan sehingga terpaksa menutup layanan administrasi kependudukan hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Pihak Disduk Capil juga mengimbau kepada warga yang akan mengurus administrasi kependudukan untuk langsung ke Wali Kota Binjai. Di catatan sipil ini, semua administrasi kami seluruh Indonesia sama. Ini bukan tender, ini e-katalog. Pembelian ribbon, minta contoh ribbon. Berapa jumlahnya, Bu? Dana daknya itu berapa, Bu? Berapa jumlahnya? Tidak ada jumlahnya. Iya. Jadi karena dana belum kucur ini, jadi Dinas Catatan Sipil belum bisa melakukan pelayanan begitu loh, Bu ya? Bukan saya. Dinas Catatan Sipil. Iya, karena dana belum kucur ke distributor tadi. Tapi nanti kalau ini nggak dikeluarkan dengan keuangan, yang kena penalti itu kami. Saya mau sebagai OPD saya yang dikenakan gitu. Sementara itu, salah seorang warga mengaku kecewa karena sudah menunggu dari pagi untuk mengurus kartu keluarga dan KTP. Namun pelayanan ditutup dengan alasan yang mereka tidak mengerti. Warga berharap agar penutupan pelayanan tidak diperpanjang karena pengurusan administrasi akan terganggu. Ini ngurus apa? Ganti KK sama KTP. Terus bisa nggak nih? Nggak bisa, tutup katanya tadi. Tutup. Jadi gimana perasaannya? Ya kecewa karena perlu sekali gitu. Perlu sekali padahal ya. Harapannya gimana kalau gitu? Ini ada kamu? Harapannya maunya mereka ngasih kejelasan kapan bisa gitu. Kalau besok bisa ya kan saya kembali lagi gitu. Nggak nunggu-nunggu kayak gini loh, capek. Capek ya. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, PSBI, organisasi kemasyarakatan yang berbasis adat dan budaya etnik Batak, menggelar acara doa bersama yang digelar di halaman Hotel Lopo INN Tomok, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Kegiatan ini dihadiri oleh anggota Perkumpulan Marga Simbolon serta tetap menerapkan protokol kesehatan. Perkumpulan Marga Simbolon se-Indonesia menggelar acara doa bersama atau yang disebut Partangyangan Bolon Dalihana Tolu yang terkandung makna kearifan lokal bagi suku Batak. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh keturunan yang berkaitan dengan Marga Simbolon.
Wakil Sekretaris Jenderal PSBI. Pada acara tersebut secara simbolis juga memberikan 10.000 paket sembako dari Effendi Simbolon selaku Ketua Umum DPP PSBI kepada seluruh marga Simbolon Dohot Puruna serta para undangan lainnya yang disampaikan oleh pengurus PSBI wilayah Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Acara ini juga dirangkaikan dengan dukungan kepada Rapidin Simbolon selaku penasehat PSBI wilayah Kabupaten Samosir, Sumatera Utara agar memenangkan Pilkada Samosir yang akan diselenggarakan pada 9 Desember mendatang. Sebagai penghormatan kepada marga Limbong atau Raja-Raja Simbolon, diberikan hewan ternak sebagai simbol meminta doa dan dukungan kepada seluruh marga Limbong selaku tulang dari marga Simbolon Sipitu Sohe. Ketua Umum PSBI Effendi Simbolon melalui Wakil Sekretaris Jenderal DPP PSBI Joner Simbolon berharap Pilkada Samosir yang akan diselenggarakan berlangsung damai dan paket sembako yang diberikan dapat membantu masyarakat Samosir di masa pandemi yang masih berlangsung. Ketua Umum kami, Dr. Effendi Morasakti Simbolon, beliau memprakarsai ini supaya mengadakan doa bolon, yaitu doa dalihan natul. Doa bolon, doa dalihan natul. Jadi hadir di sini tulang Limbong, Simbolon, dan seluruh turunan marga Parna yang ada di Samosir. Dan boru kami, boru Silalahi Raja. Itu tujuannya supaya berlangsung damai dan tertib acara Pilkada tanggal 9 Desember ini. Demikian. Jadi ada dua pokok sebetulnya. Pertama, Bapak Dr. Effendi Morasakti Simbolon, beliau genap berusia 56 tahun hari ini. 1 Desember bersamaan dengan dua bolon dalihan natul, seluruh kami peserta yang ada di sini ikut mengayu bagio merayakan hari ulang tahun beliau. Pelaksanaan doa bersama ini juga sebagai wujud tali kasih pada perayaan ulang tahun Ketua Umum DPP PSBI Effendi Simbolon. Tim Liputan melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan Regional 3 Jawa Tengah dan DIY menyebut, sebagian besar pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Jawa Tengah sulit mengembangkan usahanya karena terkendala masalah pemasaran. Melihat permasalahan tersebut, OJK akan serius lakukan pendampingan agar pelaku UMKM di Jawa Tengah mampu mengembangkan pemasaran lebih luas. Jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Jawa Tengah terus tumbuh. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS dan Dinas Koperasi Jateng, jumlah UMKM di Jateng saat ini mencapai lebih dari 4 juta UMKM yang bergerak dalam berbagai bidang usaha di antaranya busana, kuliner, kerajinan, hingga pertanian. Namun mayoritas UMKM masih sulit dalam mengembangkan usahanya, mulai dari masalah pembiayaan hingga masalah pemasaran. Untuk itu, melalui program UMKM Bangkit, OJK Regional 3 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya memberikan pendampingan untuk pembiayaan, perizinan, manajemen keuangan, hingga pendampingan dalam strategi pemasaran. Kepala OJK Regional 3 Jateng dan DIY Aman Santosa dalam diskusi secara daring pada Rabu 2 Desember menyatakan OJK turut serta dalam memajukan perekonomian di tengah pandemi, khususnya di sektor UMKM. 25% UMKM yang mengalami kesulitan pembiayaan. Hanya 25%. Yang terbesar itu adalah mengalami kesulitan pembiayaan kesulitan pemasaran sebesar 51%. Nah, kemudian ada juga yang mengalami kesulitan bahan baku dan sebagainya. Oleh karena itu program kita fokuskan ke sana. Nah, berbagai upaya untuk menggeliatkan perekonomian di sektor UMKM terus dilakukan pemerintah, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Karena UMKM merupakan salah satu sektor pendongkrak perekonomian negara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang.
Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.